Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Bapak Wali Santri Madrasah Sanawiyah Wasilatul Huda, dan yang saya cintai serta banggakan anak-anakku calon siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Wasilatul Huda yang mungkin sekarang sudah bukan calon ya, sudah menjadi siswa-siswi atau santriah Madrasah Sanawiyah Wasilatul Huda pada tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama di hari yang ketiga pada hari Rabu 29 Juli 2020. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, pada tabi-tabinya, dan sampailah kepada kita selaku umat yang senantiasa mencintai dan mengamalkan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini perkenalkanlah saya Neng Siti Halimah Sadiah yang lahir pada 24 Mei 1990 yang beralamat di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kebun Suci Cicalengka. Mengajar di Wasilatul Huda alhamdulillah sejak tahun 2013 dan 2013-2014 dan hingga kini. Untuk mata pelajaran yang diajar adalah mata pelajaran fikih di kelas 7 dan bahasa Sunda di kelas 8. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan OSIS dan ekstrakurikuler di pondok pesantren atau di Madrasah Sanawiyah Wasilatul Huda. Sebelumnya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan OSIS itu. OSIS atau singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah itu merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Artinya, tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah yang lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang berada di luar sekolah. Nah, tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa diantaranya misalkan mengadakan peringatan Hari Besar Nasional seperti upacara 17 Agustus, juga melaksanakan kegiatan peringatannya dengan adanya perlombaan atau kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan seperti mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Nah, kegiatan ini biasanya dilaksanakan panitianya itu adalah OSIS di bawah bimbingan dan pembinaan pembina OSIS, tentunya di bawah pengawasan dari kesiswaan juga kepala madrasah. Kegiatan tadi sudah disinggung ya tentang kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, maka kegiatan OSIS ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kegiatan rutin dan kegiatan insidentil. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu dan bersifat rutin diadakan. Contohnya seperti LDKS, terus Matsama ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun itu ada. Atau kegiatan seperti adanya peringatan Hari Besar Keagamaan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, itu semua dijadwalkan terlebih dahulu dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Nah, adapun kegiatan insidentil adalah kegiatan yang sifatnya hanya sekali. Ini berdasarkan aspirasi ataupun adanya instruksi dari pihak sekolah. Contohnya misalkan OSIS ingin mengadakan seminar nih tentang bahayanya narkoba. Nah, ini OSIS bisa mengadakannya. Tentu saja dengan koordinasi dengan pembina OSIS dan kesiswaan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Nah, adapun struktur pengurus OSIS nih, ada ketua,
wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini merupakan struktur inti atau kepengurusan inti dari OSIS itu sendiri. Nah, adapun seksi-seksi, yang pertama seksi keagamaan, bela negara, humas, olahraga, seni bahasa, keterampilan dan wira swasta, serta kepribadian dan budi pekerti. Nah, mungkin di sekolah yang lain untuk seksi ini bisa saja bertambah ya, tidak hanya ada 7 seksi. Nah, ini pun namanya berbeda-beda. Kalau misalkan yang pertama, kalau di Wasilatul Huda seksi keagamaan itu biasanya dengan seksi kerohanian. Nah, itu jadi namanya mungkin saja berbeda, tapi secara esensial maknanya atau maksudnya atau umumnya itu seperti ini. Siapa saja yang boleh menjadi anggota OSIS atau syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota OSIS? Nah, menurut buku pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2007 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota OSIS itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama Islam, maka kita syarat yang pertama itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap guru dan teman, karena OSIS itu merupakan perwakilan dari siswa yang lainnya, maka secara otomatis dia pun menjadi contoh atau teladan bagi siswa yang lainnya. Itulah sebabnya OSIS itu harus memiliki akhlak yang baik ya, kalau secara keseluruhannya. Yang kedua, memiliki bakat dan kemampuan memimpin siswa. Nah, tadi karena OSIS itu merupakan perwakilan dari siswa di tiap kelas, maka dia harus memiliki jiwa atau keterampilan dalam mengarahkan dan membimbing siswa yang lainnya, gitu. Baik dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, misalkan kalau dia sebagai OSIS, dia harus mengarahkan teman-temannya agar memiliki sifat disiplin, agar memiliki sikap yang baik dalam mengikuti pembelajaran, tentu saja diimbangi dengan contohnya. Yang kedua, memiliki kemampuan, dan pengetahuan yang memadai tentang seni dan tata cara berorganisasi. Nah, karena OSIS itu merupakan organisasi, maka anggotanya itu harus mengetahui, harus mau untuk ikut terlibat dalam organisasi tersebut, membangun organisasi tersebut, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi, sehingga organisasi dapat eksis dengan baik dan berkembang. Yang selanjutnya adalah dapat mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, maka anggota OSIS harus mampu nih membagi waktu antara pekerjaannya, antara kegiatannya dengan pelajarannya, sehingga jangan sampai anggota OSIS itu dalam segi pelajaran lemah atau terabaikan karena mengikuti banyak kegiatan OSIS. Ini makanya harus memanage waktunya sebaik-baiknya antara belajar dan mengikuti kegiatan. Insya Allah untuk kegiatan sendiri itu, misalkan dalam pelaksanaan rapat dan lain sebagainya, tidak akan dilaksanakan pada jam pelajaran, tapi disesuaikan setelah pelajaran selesai, sehingga OSIS pun dapat tetap mengikuti pelajaran. Syarat berikutnya adalah para calon pengurus OSIS dicalonkan oleh Majelis Perwakilan Kelas. Jadi di setiap kelas itu ada Majelis Perwakilan Kelas atau MPK yang nantinya akan mencalonkan dari kelasnya siapa nih yang akan dijadikan OSIS. Tentu saja biasanya per kelas mencalonkan 4, nanti akan diseleksi, yang diterima itu 2 ataupun 3 sesuai dengan hasil seleksinya. Lalu para calon pengurus memberikan pernyataan kemampuan berpikiran jernih dan memiliki wawasan mengenai kondisi persekolahan.
Nah, ada surat pernyataan kemampuan bahwa dia akan mengikuti kegiatan dan berorganisasi di OSIS itu sendiri. Lalu berpikiran jernih maksudnya bisa bersikap netral terhadap teman yang lainnya dan memiliki wawasan mengenai kondisi persekolahan tentang tata tertib, adat, kebudayaan yang berkembang di sekolahnya masing-masing. Tentunya karena setiap sekolah memiliki ciri khasnya masing-masing, maka para pengurus OSIS ini harus tahu kebiasaan atau tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Yang selanjutnya, tidak duduk di kelas terakhir. Makanya karena kelas terakhir atau kelas 9 itu akan berkonsentrasi kepada ujian nasional dan ujian praktek serta sehingga kegiatannya sangat padat. Sehingga yang menjadi anggota pengurus OSIS itu biasanya dari kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini khusus untuk yang akan menjadi ketua OSIS, dia harus memiliki pengalaman berorganisasi dan sedang tidak duduk di kelas 1 dan kelas 3, serta mampu menggerakkan anggota OSIS dan berwibawa. Nah, untuk ketua OSIS sendiri biasanya dipilih dari kelas 8, karena kalau kelas 8 berarti dia sudah ada pengalaman ketika kelas 7. Lalu di kelas 8 itu sendiri, dia bisa membawahi adik-adiknya yang berada di kelas 7 dan bisa mungkin lebih berkoordinasi dengan kakak-kakak kelasnya karena dia sudah pengalaman sebelumnya. Untuk selanjutnya, peranan OSIS. Peran itu adalah manfaat atau kegunaan yang dapat disumbangkan OSIS dalam rangka pembinaan kesiswaan. Jadi, apa sih sebetulnya fungsi atau manfaat adanya OSIS di sekolah itu sendiri? Sehingga OSIS itu harus ada di sekolah. Nah, itu untuk peranannya sendiri. Yang pertama, OSIS sebagai wadah organisasi. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa OSIS itu adalah organisasi siswa intersekolah yang merupakan satu-satunya organisasi yang berada di sekolah, sehingga ia menjadi wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, OSIS dalam mewujudkan fungsinya sebagai wahana harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain. Contohnya itu latihan kepemimpinan sirkuler dan wawasan Wiyata Mandala. Nah, tanpa saling bekerja sama dari berbagai jalur, maka peranan OSIS sebagai wadah tidak akan berfungsi baik. Makanya kan OSIS juga harus berkoordinasi dengan pramuka, paskibra, dan lain sebagainya dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu yang kedua, OSIS sebagai penggerak atau motivator. Nah, motivator itu adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan OSIS. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina, pengurus mampu membawa OSIS selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Nah, tadi maka OSIS itu dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi siswa-siswa yang lainnya. Makanya OSIS itu dibimbing sedemikian rupa agar dapat berperan maksimal dalam menggerakkan atau memotivasi siswa yang lainnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang diadakan oleh OSIS. Yang ketiga, peranan OSIS itu adalah sebagai preventif. Nah, apabila peran yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal. Nah, secara eksternal, OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan seperti adanya persoalan perilaku yang menyimpang siswa dan lain sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Nah, contohnya misalkan kalau adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, maka OSIS dapat
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Misalkan kalau dulu itu ada kegiatan gebrakan duha. Ini untuk mengantisipasi peserta-peserta didik yang tidak melaksanakan sholat duha tanpa alasan yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan OSIS yang biasanya sering dilaksanakan, pertama adanya kegiatan LDKS. Nah, LDKS itu singkatan dari latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, ini biasanya dilaksanakan ketika bulan September, karena masa jabatan OSIS biasanya dimulai dari September dan berakhir di Agustus tahun berikutnya. Jadi 1 tahun untuk kepengurusannya. Yang kedua, adanya kegiatan pemilihan umum OSIS. Ini merupakan tindakan lanjut dari LDKS ya, karena LDKS itu untuk siswa-siswa yang menjadi calon pengurus OSIS. Nah, dari kegiatan LDKS itu nanti dijaring, beberapa anggota akan dicalonkan menjadi ketua, sehingga untuk menentukan ketuanya siapa itu akan dilakukan pemilihan umum. Ini seperti pemilihan umum presiden pada biasanya ya, adanya kotak suara, adanya panitia yang menjadi panitia pemungutan suara, dan adanya nanti pelaksanaan orasi atau narasi yang dilakukan oleh ketua di depan semua siswa yang lainnya. Yang selanjutnya, kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh OSIS di Madrasah Sanawiyah Huda adalah kegiatan matsama atau yang sekarang kita laksanakan ya, masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, ini juga rutin dilaksanakan setiap bulan Juli di tiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah adanya peringatan upacara Hari Santri. Ini merupakan upacara kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan. Lalu selanjutnya, OSIS juga selalu atau sering mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan, baik intern sekolah atau kadang mengundang beberapa peserta dari luar. Ekstrakurikuler. Nah, sebetulnya jalur pembinaan kesiswaan itu salah satunya tadi adalah adanya organisasi siswa intrasekolah. Nah, jalur pembinaan yang lainnya itu adalah adanya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler atau ekskul ini adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ini yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi bisa di sekolah, pelaksanaannya bisa di luar sekolah, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik itu sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Jadi siswa biasanya nanti akan diberikan pilihan, satu ada ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler pilihan. Nah, dia berhak mengikuti yang dia mau atau melanjutkan yang dia sebelumnya pernah mengikutinya di sekolah dasar. Nah, siapa saja yang boleh menjadi anggota OSIS atau syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota OSIS? Nah, menurut buku pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2007 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota OSIS itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama Islam, maka kita syarat yang pertama itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap guru dan teman, karena OSIS itu merupakan perwakilan dari siswa yang lainnya, maka secara otomatis dia pun menjadi contoh. Untuk selanjutnya, kenapa ada
ekstrakurikuler tujuannya untuk apa? Tujuannya yang satu, agar potensi siswa itu dapat berkembang secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitasnya. Misalkan anak ini suka membuat kaligrafi. Nah, dengan adanya ekskul kaligrafi, potensinya itu akan berkembang karena dia dibina dan dibimbing. Selain itu juga itu merupakan bagian dari bakat dan minatnya, sehingga kreativitasnya akan maju atau berkembang. Yang kedua, untuk memantapkan kepribadian siswa agar dapat mewujudkan ketahanan sekolah. Nah, sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif serta hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Jadi adanya ekskul juga itu fungsinya untuk membentuk karakter atau kepribadian siswa itu sendiri. Yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Nah, bagi siswa-siswa yang memiliki bakat, memiliki potensi, maka disalurkan melalui ekstrakurikuler sehingga bakatnya dapat tersalurkan, dapat terwujud dalam sebuah karya, sehingga bakatnya itu akan lebih terasah dan memiliki kompetensi yang meningkat atau tadi dikatakan unggul. Nah, makanya bagi siswa-siswa atau santri-santri atau peserta didik, yuk diikuti kegiatan ekstrakurikulernya agar lebih terrealisasikan lagi, agar lebih tersalurkan potensinya. Selanjutnya tujuannya itu apa? Menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia, yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia di dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri. Jadi dengan mengikuti ekstrakurikuler, secara otomatis nanti peserta didik akan belajar tentang bersosialisasi, bersikap, dan menghadapi karakter-karakter orang lain yang berbeda-beda sehingga timbullah rasa untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan akan terwujudlah sebuah masyarakat yang mandiri. Nah, lalu manfaat apa yang dapat diperoleh dengan mengikuti ekstrakurikuler? Nah, manfaatnya memberikan kesempatan nih bagi siswa yang memiliki bakat dan potensi. Maka dengan mengikuti ekstrakurikuler memberikan kesempatan dia untuk menyalurkan bakat dan potensinya itu sehingga lebih berkembang, lebih maju lagi, lebih tinggi lagi kemampuannya dalam bakat dan potensinya. Lalu pendidikan sosial. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, secara otomatis siswa akan bersosialisasi dengan siswa yang lainnya, sehingga dia akan belajar bagaimana berinteraksi dengan siswa-siswa yang lainnya. Selanjutnya, membangun semangat dan mental. Nah, jadi yang mengikuti ekstrakurikuler ini, dia akan terus dipacu semangatnya untuk terus berkreativitas, juga mentalnya dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler ini sangat dominan ya dalam segi mental dan semangat, sehingga peserta didik itu memiliki semangat dan mental yang kuat. Selanjutnya, kepuasan bagi perkembangan jiwanya, yang bagi peserta didik yang memiliki potensi dan bakat dengan mengikuti ekstrakurikuler, maka dia akan tersalurkan potensi dan bakatnya sehingga memiliki kepuasan bagi jiwanya karena sudah terrealisasikan bakat dan minatnya. Selanjutnya akan memperluas interaksi dengan siswa karena tadi dengan mengikuti ekstrakurikuler dia secara otomatis bersosialisasi dengan siswa yang lainnya dari berbagai tingkatan. Kalau misalkan kelas 7 mungkin akan bersosialisasi dengan kelas 8 dan 9 di ekskul itu karena senior-seniornya sudah terlebih dahulu masuk, sehingga ini memperluas interaksi atau sosial siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya melatih kapasitas kreativitas siswa.
dengan mengikuti ekstrakurikuler, maka kemampuan dalam kreativitasnya akan meluas. Karena dia terus dibimbing dan dibina untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengasah kekreativitasannya atau mengasah potensi serta bakatnya. Ini ekstrakurikuler yang ada di Wasilatul Huda. Yang pertama ada ekstrakurikuler wajib. Ya, ini adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dan siswi di MTS Wasilatul Huda. Ekstrakurikuler wajib ini adalah ekstrakurikuler yang setiap siswa itu tidak boleh tidak mengikuti. Nah, hanya ada satu ya ekstrakurikuler wajib di Madrasah Sanawiyah Wasilatul Huda, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Setiap siswa wajib mengikuti pramuka kelas 7, 8, dan 9. Nanti akan ada pembina siswanya sendiri. Ini akan dilakukan proses pendataan ya, sehingga peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan dapat diketahui. Ada ekstrakurikuler pilihan. Ini jadi selain satu tadi ekstrakurikuler wajib, peserta didik wajib mengikutinya. Nah, ada salah satu lagi ekstrakurikuler pilihan. Nah, jadi setiap siswa memiliki 2 ekstrakurikuler, satu yang wajib, satu yang pilihan. Pilihannya ada apa saja? Yang pertama ada ekstrakurikuler futsal. Nah, yang seperti yang kita ketahui ya, Wasilatul Huda sendiri memiliki lapangan futsal tersendiri. Yang kedua ada ekstrakurikuler marching band. Yang ketiga ada ekstrakurikuler voli. Yang keempat ada ekstrakurikuler silat, pencak silat nih. Yang kelima ada ekstrakurikuler paskibra, dan yang keenam ada ekstrakurikuler kaligrafi. Nah, bagi anak-anakku nih yang sudah memiliki atau yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SD-nya, ada nggak yang sama dengan ekstrakurikuler yang ada di Wasilatul Huda? Nah, kalau ada yang sama boleh nih melanjutkan di sini. Atau aku bosen Bu, aku maunya yang baru, boleh pilih di salah satu ekstrakurikuler ini. Ini maksimal setiap siswa 2 ekstrakurikuler ya, karena mungkin nanti jadwalnya akan berbentrok. Kalau bisa satu silahkan satu saja, tapi kalau misalkan Bunda saya juga suka ekskul yang lain, misalkan saya suka futsal, juga suka voli. Nah, boleh ikut dua-duanya kalau bisa ngatur jadwalnya, tapi kalau bentrok kan tidak bisa, kayaknya satu saja. Tapi kalau misalkan, Bu saya mau futsal dengan kaligrafi, nih biasanya jadwalnya beda, nah boleh. Atau nanti Bu saya mau OSIS juga, mau pramuka juga, mau paskibra juga. Nah, itu bagaimana Bu? Boleh tidak? Boleh. Beberapa dari senior-senior kalian juga seperti itu. Asal bisa mengatur waktu latihannya saja, jangan sampai ketika ada OSIS juga ada pramuka, juga ada kegiatan paskibra, kan nanti bingung ya mau ikut yang mana, mau ikut OSIS atau mau ikut paskibra. Nah, ini mau itu mau. Nah, jadi agar kalian dapat mengikuti kegiatannya dengan maksimal, Ibu sarankan ikuti saja satu atau paling banyak 2 ekskul. Kalau kalian mau ikut OSIS, boleh ikut ekstrakurikulernya, misalkan kaligrafi, boleh. Kalau kalian mau ikut ekstrakurikuler pramuka, boleh ikut kegiatannya dengan pencak silat. Nah, biasanya itu latihannya akan berbeda. Biasanya di tahun-tahun kemarin untuk latihannya sendiri, futsal itu hari Selasa, paskibra hari Rabu. Nah, untuk kaligrafi hari Sabtu, untuk voli kalau tidak salah pada Jumat. Nah, untuk pencak silat sendiri itu hari Minggu pagi-pagi, sekalian olahraga pagi juga ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan berkenaan dengan
OSIS dan ekstrakurikuler yang berada di Madrasah Sanawiyah Wasilatul Huda. Nah, bagi anak-anakku yang sekarang kan sudah ada gambaran nih mau mengikuti apa, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Saya mau ikut ekstrakurikulernya ini. Nanti akan ada format khusus di mana di dalamnya kalian mengisi biodata lengkap juga ekstrakurikuler yang menjadi pilihan kalian. Itu akan dikoordinasikan di sekolah nanti ya. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita akan dapat segera bersua baik di kelas ataupun pada kegiatan-kegiatan lainnya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa terus jaga kesehatan, juga terus melaksanakan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan selalu rajin mencuci tangan dan menjaga jarak, menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Itu yang harus selalu kita lakukan, yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Karena materi ini berkenaan dengan ekstrakurikuler, maka tugasnya yang mungkin sudah disampaikan ya, bahwa silahkan kalian membuat foto atau mengirimkan foto di mana kalian memakai pakaian ekstrakurikuler yang pernah kalian ikuti di sekolah dasar dahulu. Kalau tidak ada atau tidak mengikuti kegiatan ekskul tersebut, maka kalian bisa menggantinya dengan pakaian-pakaian hobi kalian. Misalkan, Bu, saya itu nggak ikut ekstrakurikuler di sekolah, tapi saya itu paling senang mengikuti kegiatan futsal. Nah, bolehlah dikirimkan fotonya ketika kalian memakai pakaian futsal dan dengan membawa bola futsalnya. Ataupun kalau tidak ada, atau kalaupun bukan futsal yang disukainya, misalkan, Bu, saya sukanya karate waktu SD, tidak ikut ekskul tapi saya ikut karate di luar, boleh dipoto dengan memakai pakaian karate. Tapi bagi siswa yang misalkan tidak ikut apa-apa, Bu, saya mah tapi hobinya hanya membaca, boleh dipoto dengan membawa buku favorit kalian yang sering kalian baca. Nah, fotonya dikirimkan kepada grupnya masing-masing nih, biar menjadi nanti akan jadi dokumentasi siswa ini sukanya hobinya apa atau dia pernah mengikuti ekskul apa. Nah, bagi siswa-siswi yang memiliki keterampilan, nah misalkan, Bu, saya tuh senang mengikuti qiraah. Nah, boleh mengirimkan video kreativitas kalian atau keterampilan kalian kepada guru wali kelasnya masing-masing di grupnya masing-masing. Ketika kalian misalkan kalau tadi qiraah sedang membaca ayat suci Al-Quran, video pendek saja. Nah, itu siapa tahu nanti ketika kita sudah tahu ketika ada perlombaan, kami tidak akan susah lagi mencari bakat-bakatnya, tidak susah lagi mencari siswa atau calon-calon pesertanya. Nah, kalau yang udah punya bakat tinggal didaftarkan saja. Atau, Bu, saya mah karate mau sedikit tampil jurus-jurusnya, boleh. Atau yang futsal mau tampil teknik-teknik bermain bolanya, boleh. Silahkan kirimkan video-videonya, video keterampilan kalian, juga foto-foto ekstrakurikuler kalian ataupun foto hobi kalian melalui grup wali kelasnya masing-masing. Ya, dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ke grup WhatsApp saja ya. Insya Allah nanti Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan melalui wali kelasnya masing-masing. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baiknya datang dari Allah, yang salah merupakan dari Ibu sendiri pribadi. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.